Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat dikumpulkan dalam pertemuan virtual kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilal Rahardien dari kelas SPJSE dengan nomor induk mahasiswa 2012-0109 yang pada kali ini akan menjelaskan materi mengenai Maqasid al-Syariah. Sebelumnya mohon maaf bila memang PowerPoint saya sangat terbatas. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan cukup memenuhi pengetahuan dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, yang pertama, kita akan membahas pengertian dari Maqasid al-Syariah atau Maqasid Syariah. Maqasid Syariah terdiri dari dua kosakata yaitu al-Maqasid dan al-Syariah. Al-Maqasid sendiri adalah bentuk plural dari kata al-maqsad dari akar kata al-qasd. Secara etimologi, al-qasd mempunyai beberapa makna di antaranya sebagai berikut. Pertama, jalan yang lurus atau istiqomah al-thoriq. Makna ini mengacu pada firman Allah surat An-Nahl atau surat 16 ayat 9 bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Selanjutnya, ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tak terbantahkan. Lawan kata dari al-qasd sendiri adalah al-jair atau yang bisa kita artikan dengan jalan yang menyimpang. Kedua, adalah tujuan yang paling utama al-i'timad wa al-am. Makna ini adalah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama usul fiqh dengan tujuan al-maqasid adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan atau al-maqasid. Imam Al-Ghazali sendiri menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yaitu daruri, haji atau hajiyah, dan tahsini. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup 5 hal penting. Yang pertama, hifz ad-din atau memelihara agama. Yang kedua, hifz an-nafs atau memelihara jiwa. Yang ketiga ada hifz al-aql atau memelihara akal. Yang keempat ada hifz al-mal atau memelihara harta. Yang kelima adalah hifz al-ilm atau memelihara kehormatan. Di sisi lain, dijelaskan kembali oleh Eliwarti Maliki mengelaborasi konsep tersebut. Mengartikan hifz ad-din adalah memelihara agama menjadi hak at-tadayun hak atau hak beragama, yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjalankan menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama yang baik antar sesama agama. Yang kedua di dalam penjelasannya, hifz an-nafs atau menjaga jiwa menjadi hak al-hayat atau hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu hifz al-aql atau memelihara akal, yaitu hak al-ta'lim atau hak mendapatkan pendidikan. Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada hifz al-mal atau memelihara
harta, yaitu hak al-mal, hak bekerja. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dengan bekerja. Kemudian yang terakhir, is al-ird, itu memelihara kehormatan, menjadi hak al-intiram atau al-insan, hak atas kehormatan manusia, bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian, adaptasi, dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Uraian yang barusan saya jelaskan yaitu menunjukkan bahwa penggunaan hak daruri adalah bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu, bahkan lebih dari itu gitu. Ia merupakan upaya represi yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya. Selanjutnya, kita akan bahas syarat-syarat petunjuk Maqasid al-Syariah. Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada 3 cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum Al-Syatibi, yaitu yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa Maqasid al-Syariah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian, ataupun penelitian yang mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini telah ditempuh oleh ulama Zahiriyah. Kemudian yang kedua, ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui Maqasid al-Syariah, mereka terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok ulama yang berpendapat bahwa Maqasid al-Syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal. Yang kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa Maqasid al-Syariah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya, zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Yang ketiga, ulama yang melakukan penggabungan 2 pendekatan, zahir lafal dan pertimbangan makna atau ilat. Ini adalah penggabungan dari 2 ulama yang tadi di atas dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna ilat, agar syariat tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut dengan kelompok rasihin. Selain itu, ada juga pendapat menurut Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai Maqasid al-Syariah apabila memenuhi 4 syarat, selain dari dua ulama di sini. Tadi udah ada ulama sebelum al-Syatibi dan ini menurut Wahbah al-Zuhaili. Yaitu yang pertama harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. Yang ketiga, harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas, yang tidak diragukan lagi, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Yang keempat, yaitu berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. Sedangkan dalam rangka memahami Maqasid al-Syariah ini, Al-Syatibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga.
yang memadukan dua pendekatan yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau ilat. Hal ini dapat dilihat dari 3 cara yang dikemukakan oleh Al-Syaitibi dalam upaya memahami maqasid al-syariah, yaitu yang pertama, melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, melakukan penelaah ilat perintah dan larangan, analisis terhadap sikap diamnya syar'i dalam persyariatan suatu hukum. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pembagian maqasid al-syariah. Pembagian maqasid al-syariah dimulai oleh Al-Syaitibi dalam uraiannya tentang maqasid al-syariah, membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam 2 kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusan syar'i dan tujuan syariat menurut pelakuannya atau mukallaf. Maqasid al-syariah dalam konteks maqasid al-syar'i meliputi 4 hal, yaitu tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Yang ketiga yaitu syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Yang keempat yaitu tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Selanjutnya, di dalam pembagian maqasid al-syariah, maslahat sebagai substansi dari maqasid al-syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu daruriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan suatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi di dalam Islam. Maslahat daruriyat ini dijaga dari 2 sisi. Yang pertama, realisasi dan perwujudannya, dan yang kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan melestarikan dan melaksanakan segala kewajiban agama. Serta yang kedua, menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. Tingkatan yang kedua yaitu ada hajiat. Hajiat adalah maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Tahsiniyat adalah maslahat yang merupakan tuntutan mura'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya, yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah dan individu atau perorangan. Hal ini dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan hadis. Maslahat yang kedua yaitu maslahat juz'iyat. Maslahat juz'iyat ini maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah. Dan jenis maslahat yang ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, maslahat yang bersifat qati, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili atau yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif atau akal secara mudah dan dapat memahami adanya maslahat itu. Jadi maslahat yang bersifat qati ini selalu didukung dengan dalil-dalil yang banyak sehingga membuat maslahat itu dapat diterima oleh nalar manusia. Kemudian yang kedua, maslahat yang bersifat zani atau zoni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjukkan oleh dalil zani dari syara. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah mudarat dan mufsadat. Kemudian maslahat yang ketiga yaitu maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah mudarat dan mufsadat. Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan ini adalah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. Selanjutnya, kita beralih kepada kaidah-kaidah dalam maqasid al-syariah. Kaidah-kaidah yang pertama yaitu ada kaidah-kaidah untuk mengetahui maqasid al-syariah. Kaidah yang pertama yaitu kaidah pertama, seluruh ketentuan syariah memiliki maksud atau maqasid. Kaidah yang kedua yaitu taksid atau menentukan maqasid itu harus berdasarkan dalil. Sedangkan kaidah yang ketiga menetapkan maslahat dan mafsadah. Kaidah yang keempat yaitu membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. Sebelum masuk ke korelasi, maslahah juga memiliki kaidah maslahah mursalah. Yang pertama yaitu maslahah mursalah adalah penerapan maqasid syariah dalam hukum. Di antaranya, Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang terdapat unsur jalalah dan spekulasi karena merugikan pihak-pihak akad. Yang kedua, kaidah zat zaroi. Yang ketiga, kaidah zat zaroi sesungguhnya berdiri di atas maqasid dan maslahah. Jika ketentuan dalam syariat ini digunakan untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya di luar tujuan yang sudah ditetapkan, maka syara menganggap ini tidak sah karena akan mengakibatkan maqasidnya tidak tercapai. Kita lanjut ke korelasi maqasid al-syariah dengan istinbat hukum. Terdapat 4 korelasi di dalamnya, yaitu ada al-qiyas, al-istihsan, dan al-maslahah, dan sa'at ad-dariyah. Yang pertama, korelasi maqasid al-syariah dengan istinbat hukum yang dari segi al-qiyas secara etimologi, al-qiyas adalah menyamakan atau menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan secara terminologi, al-qiyas adalah mempersamakan cabang al-faru al-musabih kepada asal al-asl al-musabbah bih. Karena ada unsur kesamaan dalam ilah hukum atau wajah al-sabah. Adapun unsur-unsur al-arkan yang harus dipenuhi dalam al-qiyas sehingga istinbat dengan metode al-qiyas bisa dikatakan sah dan benar, yaitu yang pertama, al-asl, yaitu sesuatu yang ditetapkan hukumnya oleh an-nas, juga disebut al-makis alai, al-mahmul alai, dan al-musabbabi. Yang kedua, al-faru, yaitu sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya oleh al-nas, juga disebut dengan al-makis, al-mahmul, dan al-musabbah. Yang ketiga yaitu al-hukum, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh al-nas pada al-asl, hukum al-asl yang akan diberikan
pada cabang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Hukum yang pertama, hukum asal tersebut mestilah hukum syara' amaliyah atau perbuatan yang ditetapkan dengan al-nas. Yang kedua, ilat hukum asal itu mungkin untuk diketahui dengan akal. Jika tidak mungkin untuk diketahui, maka tidak mungkin memperlakukan bagi al-faru, sebab dasar al-qiyas adalah mengetahui hukum asal dan menemukan atau memberikan hukum cabang. Yang keempat yaitu ada ilah. Ilah juga disebut dengan wajah al-sabah, yaitu sifat yang dibangun atas hukum asal dan sifat itu ada pada al-faru. Maka hukum al-faru tersebut sama dengan hukum asal. Pada dasarnya sifat yang ada pada hukum asal itu terkadang terdiri dari beberapa sifat dan tidak semua sifat itu dapat menjadi ilat hukum. Selanjutnya korelasi yang kedua yaitu al-istihsan. Al-istihsan adalah seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk al-qiyas, dalam bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk kaidah umum. Alasannya adalah karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat. Sedangkan al-istihsan itu sendiri mempunyai beberapa pola. Yang pertama, al-istihsan bil an-nas adalah al-istihsan yang sandarnya adalah al-nas. Yang kedua, al-istihsan bil al-qiyas al-kahfi adalah al-istihsan yang acuannya adalah al-qiyas al-kahfi. Yang ketiga adalah al-istihsan bil al-urf, yaitu al-istihsan yang dasarnya adalah al-urf. Yang keempat adalah al-istihsan bi al-darurah, ialah al-istihsan yang dasarnya mengacu pada kondisi darurat, yaitu suatu kondisi yang bila ia tidak melakukan itu maka ia akan menemui atau bertemu dengan kerusakan, semisal hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya, korelasi hukum maqasid al-syari'ah dengan istinbat hukum selanjutnya yaitu al-maslahah. Al-Ghazali mengemukakan bahwa hakikat al-maslahah adalah untuk memelihara tujuan al-syari'ah dalam menetapkan hukum, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang terakhir ada Sa'ad ad-Dariyah. Sa'ad ad-Dariyah terbentuk dari dua kata, yaitu Sa'ad yang berarti menutup dan ad-Dariyah yang berarti atau bermakna wasilah atau perantara, yakni perantara atau jalan yang mengantarkan kepada suatu tujuan, baik tujuan yang dimaksud itu adalah perbuatan baik ataupun buruk. Bisa disimpulkan bahwa pengertian Sa'ad ad-Dariyah secara bahasa berarti menutup jalan yang mengantarkan kepada suatu tujuan atau perbuatan. Namun, Sa'ad ad-Dariyah dalam pengertian syar'i ialah menutup suatu yang menjadi perantara atau jalan ke arah perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang terlarang. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari saya mengenai maqasid al-syari'ah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas atau apa yang tadi saya jelaskan dapat teman-teman terima dengan baik dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekiranya masih ada yang kurang bisa ditanyakan kepada saya ataupun bisa membaca makalah yang sudah saya buat. Sampai pada akhirnya saya membuat kesimpulan yaitu pada dasarnya maqasid al-syari'ah adalah sebuah elemen yang penting bagi perkembangan dan pengembangan penentuan hukum-hukum Islam sehingga dapat menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam itu sangat mungkin untuk beradaptasi,
apalagi mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih, dan itu semua masih jarang dipahami oleh para masyarakat atau bahkan mahasiswa yang seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih mengenai maqasid al-syariah. Maka pada penulisan makalah ini tentang maqasid al-syariah terfokus pada pengertian tanda-tanda atau petunjuk maqasid al-syariah, kaidah-kaidah maqasid al-syariah dan korelasinya terhadap istinbat hukum Islam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hal-hal tersebut bersifat sangat penting dan dapat dipelajari ke depannya agar kita dapat lebih memahami maqasid al-syariah serta kaitannya dengan hukum-hukum Islam yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih.